Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Junan Athoillah selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya dan kedua partner saya akan sedikit berbagi informasi terkait media komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nurlailatus Saadah dengan NIM 080403200101 dan kedua partner saya yaitu Ahmad Firki Robani dengan NIM 084042007076 dan yang terakhir Hani Aminatus Solihah dengan NIM 084040320090. Selanjutnya terdapat aspek pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pendahuluan yang akan saya jelaskan sendiri. Yang kedua, memilih media komunikasi yang akan dijelaskan oleh Ahmad Firki Robani. Yang ketiga, membuat surat bisnis yang akan dijelaskan oleh Hadi Aminatus Solihah. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya pendahuluan terkait media komunikasi. Komunikasi perlu media seperti telepon, fax, medsos, TV, dan lain-lain supaya pesan itu cepat sampai serta dapat diterima dan dipahami. Yang kedua, komunikasi yang disusun dalam bentuk surat bisnis, surat elektronik, surat penawaran barang, surat permintaan barang, tawaran bekerjasama dalam berniaga. Yang ketiga, selain surat tersebut, ada pun surat penawaran jasa seperti lamaran pekerjaan, baik perorangan maupun perusahaan. Dan yang terakhir, komunikasi dapat dilakukan lewat visual, audio, atau audio visual. Yang selanjutnya yaitu memilih media komunikasi. Pengertian dari media komunikasi menurut Ellen dan Mulyani adalah media komunikasi merupakan alat atau sarana untuk melakukan dan mempermudah proses penyampaian pesan, ide, dan sebagainya dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun fungsi dari media komunikasi yaitu menumbuhkan motivasi bagi para komunikan, menumbuhkan daya tarik pesan atau informasi yang akan disampaikan, mempercepat waktu yang diperlukan untuk menyampaikan informasi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis media komunikasi. Yang pertama ada media visual, yang kedua ada media audio, yang ketiga ada media audiovisual. Media visual memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu biaya relatif murah, mudah dibuat dan digunakan, alat dan pemeliharaannya sederhana, namun juga memiliki kekurangan. Hanya untuk indera penglihatan, tidak bergerak, dan keterkaitan pada ukuran. Contoh dari media visual yaitu lukisan, foto, sinar lampu, dan media cetak. Yang selanjutnya media audio. Kelebihan dari media audio yaitu dia sederhana, mudah digunakan, dan dapat menyampaikan pesan secara langsung. Namun ada kekurangan dari media audio. Kekurangannya yaitu biaya pemasangan relatif mahal dan sering timbul gangguan-gangguan. Contoh dari media audio yaitu radio, tape recorder, dan telepon. Yang selanjutnya yaitu media audio visual. Ada pun kelebihan dari media audio visual, yaitu informasi dapat disampaikan sesuai dengan kenyataan, dapat dimengerti keadaan atau hasil yang sebenarnya, tidak membosankan. Namun kekurangannya yaitu biaya yang sangat mahal, kadang-kadang kejelasan suara kurang dipahami, memerlukan tempat yang tidak sedikit. Contoh dari media audiovisual yaitu televisi, DVD, dan film. Membuat surat bisnis. Seperti yang kita simak, pengertian surat bisnis merupakan surat yang diciptakan maupun disusun oleh seseorang yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Singkat, padat, dan jelas termasuk ciri dalam pembuatan surat bisnis. Isi surat bisnis tidak ditulis dengan kata-kata yang merayu, tetapi lebih mengarah ke tujuannya.
adanya pemahaman pelaku bisnis bahwa mereka itu sangat sibuk dan perlu menghargai waktu. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam surat bisnis. Terdapat 7, yaitu yang pertama identitas perusahaan, yang kedua waktu menulis surat, yang ketiga alamat surat, yang keempat pokok surat, yang kelima referensi, yang keenam isi surat, dan yang terakhir tanda tangan. Dapat kita simak, terdapat contoh surat bisnis. Ada 2, yang pertama surat lamaran kerja dan surat niaga. Dan beberapa macam surat lamaran kerja. Yang pertama surat lamaran kerja bahasa Inggris. Dalam artian berarti surat tersebut dibuat menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua surat lamaran kerja di bank. Berarti surat lamaran kerja tersebut digunakan seseorang untuk melamar kerja di bank. Yang ketiga surat lamaran kerja lengkap. Berarti surat tersebut lengkap dengan identitas pelamar maupun hal lampiran-lampiran yang dikirim ke perusahaan. Yang keempat surat lamaran kerja via email, yang artinya surat lamaran kerja tersebut dikirim melalui via email. Selanjutnya surat niaga, ada macamnya. Yang pertama surat penawaran barang, yang artinya surat tersebut diajukan menawarkan barang. Dan yang kedua surat penawaran jasa, yang artinya surat tersebut diajukan untuk menawarkan jasa. Yang ketiga surat pengaduan barang, yang artinya surat tersebut dibuat untuk mengadukan barang yang rusak maupun terjadi kesalahan. Yang keempat surat perkenalan produk perusahaan, yang artinya perusahaan tersebut mengenalkan produk perusahaannya. Yang kelima surat permintaan penawaran barang. Berikut contoh surat lamaran kerja biasa, seperti hal surat lamaran kerja biasanya, yaitu terdapat identitas maupun beberapa syarat-syarat yang diperlukan oleh perusahaannya. Contoh surat lamaran kerja via email, terdapat alamat email dari pengirim. Selanjutnya contoh surat lamaran kerja berbahasa Inggris. Di situ dapat dilihat bahwa surat yang dibuat menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya contoh surat penawaran barang. Dalam hal surat tersebut berarti menawarkan barang pada perusahaannya. Contoh surat penawaran jasa yang biasanya digunakan perusahaan yang membutuhkan jasa. Yang selanjutnya contoh surat pengaduan barang, di mana surat ini biasanya dibuat oleh seseorang karena barang tersebut terjadi kesalahan maupun kerusakan. Dan yang terakhir contoh surat perkenalan produk perusahaan, di mana biasanya perusahaan tersebut itu memiliki produk yang baru. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Media komunikasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis. Adapun media komunikasi seperti halnya telepon, HP, radio, fax, TV, dan lain sebagainya. Media tersebut dapat dioperasikan secara online sebab terdapat program untuk mengaplikasikannya. Menjadi seorang bisnis harus dapat mencocokkan media mana sih yang cocok dengan kemampuannya.
yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, pembisnis juga harus memilih sesuai kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media visual, audio, atau audiovisual. Oke, sedikit informasi yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya, saya selaku moderator meminta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.